Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat dunia pertanian, dan terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang sekarang lagi menggalakkan budidaya si umbi emas porang. Dan ini saya ada di tempat karantina bibit yang musim depan untuk saya persiapkan, untuk saya proyeksikan, yang insya Allah sekitar 30 atau 40 ribu bibit di media yang sudah kami persiapkan. Oke telur-telur, kali ini saya yang ingin saya bahas, sebenarnya kemarin saya ada beberapa eksperimen yang saya tanam dari katak super, kemudian saya tanam juga dari katak yang standar yang biasa, ada juga saya tanam dari katak mini yang ini katak mini, dan ini sudah saya panen dan akan saya perlihatkan ke sahabat-sahabat netizen semuanya, sahabat-sahabat petani porang, terutama yang pemula, supaya nanti menjadi referensi, menjadi pilihan, menjadi acuan bagusnya tanam dari mana, mau pakai bibit dari katak, mau dari cabutan, atau dari umbi mini, ataupun dari umbi yang beratnya 5 on atau setengah kilo. Jadi ini nanti akan menjadi acuan atau pilihan telur-telur mana yang lebih menguntungkan. Jadi ini untuk saya pribadi, memang saat ini saya sedang menanam yang dari umbi, karena dari umbi ini saya proyeksikan untuk kedepannya, yaitu untuk yang satu musim panen. Jadi tidak menunggu lebih lama lagi. Misalnya di katak kita butuh 2 musim pun, ini katak yang dari katak super, kemudian yang katak yang di bawahnya super lagi bisa 3 musim, bisa 4 musim. Atau yang mau lebih santai lagi, tanam dari spora, itu lebih santai lagi karena nunggunya lama, yaitu antara sekitar 3 musim. Oke, lanjut saja telur-telur. Ini saya akan berikan sedikit pencerahan. Langsung saja telur-telur, kita mau ke TKP. Kita akan lihat dulu yang kemarin saya tanam dari umbi mini yang 1 kilo isi 7 sampai 9 biji ini. Silakan dicermati, silakan diperhatikan keuntungan dan kelebihannya dari video yang akan saya paparkan ini, terutama dari kataknya. Yang dari umbi yang saya proyeksikan untuk perbanyakan bibit, bukan untuk produksi. Ini batangnya ya, ini yang satunya belum ripah, sudah kesusul dengan tunas yang baru. Yang kedua biasanya kataknya lebih banyak lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10, 11, kemudian 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini satu pohon yang tunas kedua isinya ada 16. Ini belum yang tunas pertama kemarin. Biasanya tunas pertama lebih sedikit. Ini sudah bisa kita lihat saja keuntungannya. Kemudian dari tadi 16 dari tunas yang pertama, yang kedua tadi kita hitung tunas yang pertama. Tunas yang pertama ada 16 tadi, yang ini yang 16 ya, 16. Ini kita hitung 1, ada 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9. Lalu luar biasanya kita sudah punya celengan untuk masa pembibitan musim berikutnya. Lebih banyak lagi, bahkan nanti sisanya bisa kita jual. Ini keuntungannya kalau kita tanam untuk proses pembibitan untuk perbanyak bibit. Berikutnya, sebesar apa umbinya setelah kita bongkar dari bibit umbi mini yang isinya 1 kilo di bawah 10 biji ini. Ternyata hasilnya seperti ini. Ini hasilnya dari umbi mini, lumayan gede kan? Tapi ini tergantung dengan perawatan telur-telur semuanya. Perawatannya semakin bagus, tanahnya penggemburannya pun semakin oke, mungkin bisa lebih besar daripada ini. Atau kalau perawatannya telur-telur minimalis, malah hasilnya lebih kecil daripada ini. Jadi ini bukan patokan yang mutlak atau bukan patokan yang standar. Ini bisa kurang dan bisa lebih, tergantung nanti telur-telur bagaimana cara perawatannya. Dan untuk berat umbinya ini bisa sudah masuk kategori pabrik karena ini sudah lebih dari 9 on. Atau mungkin barangkali sahabat-sahabat mau dipanen 2 musim lebih bagus lagi dan hasilnya akan lebih besar lagi kilogramnya. Berikutnya, telur-telur akan saya ajak untuk melihat tanaman saya yang bibitnya saya tanam dari umbi yang beratnya 5 on atau setengah kilogram. Seperti apa kelebihannya? Jangan skip video saya supaya nanti mendapat pencerahan full. Yuk kita tonton langsung di TKP untuk melihat seperti apa fisiknya, untuk melihat seperti apa banyaknya katak pembanyakannya. Karena angin telur puting beliung kemarin, memang ini sudah mulai dormon, jadi mereka tidak tahan, jadi cenderung untuk pupus. Berikutnya kita hitung yang saya tanam dari umbi setengah kilogram telur. Ya, tuh batangnya ini kemarin 5 onan, lebih sedikit. Kita hitung anakannya atau kataknya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kemudian 19, 20, geser yang terakhir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini buahnya atau kataknya sebanyak 28 telur. Nah, tadi dari kataknya saja kita sudah mendapatkan untung sebanyak 28 untuk katak perbanyakan yang sudah menjadi celengan untuk saat kita tanam di musim berikutnya. Kemudian kita lagi setelah saya bongkar dari yang setengah kilo ini atau 5 on, ini hasilnya.
ini sekitar beratnya 2,5 kilo lebih, mau 3 kilo masih kurang berapa on kemarin, luar biasanya ini. Jadi ini sudah keuntungannya begitu kita tanam dari umbi yang besar. Pertama sudah kataknya kita dapat banyak juga, dan kelipatan dari pembesaran dari umbi yang kita tanam dari 5 on ini segede ini, di atas 2,5 kilogram. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini bisa kurang dan ini bisa lebih, tergantung nanti kita perawatan untuk tanaman ini. Jadi telur-telur nanti bisa menjadi pilihan mau tanam pakai bibit yang apa. Dan telur-telur bisa kalikan saja, misalnya punya tanaman sebanyak 100 pohon atau 200 pohon atau berapa ratus pohon, tinggal kalikan saja. Itulah keuntungannya kita menanam dari bibit umbi. Selanjutnya kita akan lihat lagi telur. Saya akan sajak telur ke kebun lagi untuk melihat porang yang saya tanam dari umbi yang beratnya 1 kilogram. Ini lebih spesifik lagi katanya, luar biasa katanya. Jangan skip video ini, kita tonton yang berikutnya. 1 kilogram saya buat eksperimen untuk percontohan, untuk mengetahui seberapa banyak kataknya yang kita dapat itu. Kita akan coba hitung telur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kemudian 24, 25, 26, 27, 20, 28, 29, 30, kemudian 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Wow, bayangkan telur bibitnya cuma 1. Ini ya pembanyakan bibitnya ini sampai 46 katak. Ini baru yang tunas yang kedua. Tunas yang pertamanya itu belum dihitung, anggap saja itu bonus, jadi itu tidak saya hitung. Ini yang umbi yang saya tanam dari beratnya 10 on atau 1 kilogram. Wow, luar biasa.
Coba saja itu kalikan, misalnya telur-telur punya 300 batang saja, kalikan itu sudah berapa keuntungan kataknya yang kita peroleh dari hasil bibit besar ini. Belum lagi berat umbinya yang sudah jelas sekali, sudah melar sekali. Itu kemarin pas saya timbang, pas saya panen kemarin, waktu itu saya panen di lahan, beratnya sampai 4 kilo telur. Jadi satu biji itu beratnya sampai 4 kilo yang saya tanam dari umbi yang beratnya 1 kilogram tersebut. Gila-gilaan kan? Itulah keuntungan dan kelebihannya apabila kita tanam dari umbi yang besar, maka yang kita dapat kataknya pun juga sangat banyak sekali, dan jelas itu umbinya juga melar dan lebih besar lagi, yaitu dari dari 1 kilogram menjadi kemarin kalau nggak salah 4 kilogram. Luar biasa besar sekali itu kemarin waktu saya ambil masih di kebun dan belum sempat saya videokan. Semakin menghangat ya telur, semakin aktif kita membicarakan porang ini, seneng banget. Kemudian telur-telur akan saya bawa lagi ke kebun saya ya, yang saya tanam dari bibit katak super. Mari kita lihat seperti apa. Dan nanti silakan telur-telur untuk membuat pilihan mau tanam dari apa, yang untuk skala peminyakan bibit ataupun mau skala untuk diproduksikan. Ini ditanam dari biji katak super. Yang katak yang tengah itu telur, kita bersihkan dulu. Dan kemarin tanamnya ini yang tanam atau paman saya yang bilangnya kemarin satu lubang diisi 2. Ini yang ini ya, ini akan kita hitung satu dulu. Kita hitung yang satu pohonnya dulu. Untung dari katak yang tanam dari katak super atau katak yang tengah ini telur ya. Telur perhatikan, jangan skip video ini supaya nanti tidak gagal paham. Telur-telur bisa memilih mau tanam dari apa, sehingga nanti tidak salah menghitung budget atau ongkos untuk tanam. Ini terutama bagi telur-telurku yang masih pemula, untuk sebagai pembanyakan dulu. Kita hitung ini ya, kita hitung dulu dari yang sini, kita hitung ya. Ini ada 2 pohon ya telur. Ini kita hitung yang atasnya, bukan dua-duanya. Kita hitung salah satunya saja dari katak super, katak yang tengah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini saya hitung yang satu pohon saja dulur, karena ini ada 2 pohon. Yang kemarin satu lubang diisi dengan 2 katak super oleh paman saya. Ini ada 20 yang dari katak supernya. Dan segede apa umbinya, saya ambilkan dulu. Ternyata seini umbinya. Ini kurang lebih
1 kilo kurang dikit, dan ini bisa kurang bisa lebih, tergantung dari sahabat-sahabat nanti untuk proses perawatannya. Jadi ini kalikan saja, telur-telur punya berapa ratus bibit, misalnya punya 500 bibit yang dari katak seperti ini, jadi menjadi pilihan untuk referensi berikutnya. Kalikan saja hasilnya dari tanam dengan bibit yang seperti ini. Berikutnya kita akan melihat eksperimen saya dari tanaman bibitnya, sambil dari katak mini. Yang ini 1 kilo, kisaran isinya 200 biji. Langsung kita ke TKP. Berikutnya ini kita tanam dari katak mini telur. Ini pun juga sudah tunas yang kedua. Ini keuntungannya, kita hitung kataknya, ada 1, ada 2, ada 3, 4. Ini yang katak dari umbi mini. Dan untuk hasilnya dari katak mini seperti ini. Dan ini bisa kita jadikan nanti untuk umbi produksi kira-kira 2 musim lagi, lambat. Jadi nanti gini 1 musim lagi kira-kira masih sekitaran 9 on, sudah masuk produksi sih, cuman masih kurang maksimal kalau menurut saya pribadi. Jadi masih harus tambah 1 musim lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke porang yang saya tanam dari spora atau bunganya, yang harganya sangat mahal. Kemarin saya beli 1 kilo sekitar 750.000, dan kita akan lihat seperti apa dari pertumbuhan atau hasil dari bibit spora ini. Dan ini kalau keuntungannya kalau kita tanam dari biji spora. Jadi untuk pembibitan spora ini memang kurang top untuk perbanyakannya dan terlalu lama. Ini tunas yang kedua, tunas pertama kemarin tidak keluar katanya, ini tunas yang kedua hanya muncul 1. 3 musim itu baru kita panen. Jadi kesempatan kita santai-santai lebih lama. Dan hasil dari umbinya dari tanam spora seunyil-unyil ini. Ini dari tanam dengan bibitnya spora atau bunganya. Jadi terserah telur-telur mau tanam dari bibit apa. Kalau mau panennya santai-santai, bisa ngopi lama, bisa berokokan lama, bisa posting lebih lama, silahkan tanam dari spora ini. Jadi selera tergantung telur-telur mau tanam dari apa. Ini memang cocok untuk yang mau menikmati masa panennya lama. Jadi spora ini butuh waktu 3 musim baru kita bisa kondisikan untuk ke produksi umbi pabriknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya telur-telur saya akan bawa ke spot saya yang dimana bibitnya saya tanam dari hasil pulangan atau cabutan. Ini yang saya tanam dari bibit cabutan yang nyari sendiri di hutan.
Ini fisiknya, posturnya ini sudah tunas ketiga. Yang kemarin masih waktu ambil pertama kali hutan kemarin masih kecil sekali, dan katanya pun sudah masih sangat kecil. Dan ini setelah tunas ketiga, ini hasil keuntungannya katanya ada satu, sama juga ini keuntungannya cuma satu. Dan ini deretan yang kami tanam dari bibit cabutan yang kami tanam kemarin bareng. Ada diantaranya yang dari umbi dan lain-lain. Ada yang dari umbi, ada yang dari spora, ada yang dari katak mini. Kami padukan, kami kreasikan untuk mencari perbedaan dan kelebihannya masing-masing, baik yang untuk buat produksi ataupun yang digunakan untuk pembanyakan bibit. Ya, sudah di ujung akhir video telur-telur. Jadi setelah video kami suguhkan dari awal telur-telur, aku yakin sudah bisa mempunyai gambaran idealnya ini kita tanam dengan bibit yang apa, mau yang umbi, mau yang katak, maupun mau yang spora atau cabutan. Di video yang sudah saya berikan ini sudah menjadi gambaran dan bisa menjadi pilihan referensi. Mau dibuat untuk perbanyakan, endingnya seperti apa, mau dibuat untuk produksi seperti apa. Jadi di situ telur-telur bisa memiliki pandangan atau gambaran nanti saya tanam dari apa. Mau satu musim panen, ini telur-telur bisa proyeksikan untuk tanam dari umbi ya. Bentar. Oke, di belakang saya ada. Telur-telur bisa tanam dari umbi yang 1 kilo isi 3 atau 5. Ini satu musim bisa panen, yaitu bisa panen kataknya juga banyak, dan umbinya pun juga bisa langsung masuk pabrik. Itu satu. Yang kedua juga telur bisa lebih mantap lagi tanam dari umbi. Dari umbi yang besarnya ini kurang lebih ini 1 kilo bisa 2 atau 3 biji. Ini otomatis semakin besar umbinya, nanti kataknya juga semakin besar, semakin banyak, dan umbinya pun semakin besar juga. Atau telur-telur mau tanam dari sekarang yang umbinya langsung, yang beratnya 5 on, minimal 5 on atau setengah kilogram. Sudah tonton video saya yang depannya tadi, hasilnya seperti itu. Jadi kelebihannya yang lain kalau kita tanam dari umbi, terutama harga umbi ini lebih murah daripada harga kataknya. Betul nggak telur? Kataknya gila-gilaan, booming-boomingan harganya. Ada yang 150, ada yang 170, ada yang 200, bahkan ada yang 200 lebih. Tapi kalau umbi ini harganya ini dari tempat saya dulur, saya beli seharga dengan per kilogramnya 13.000. Ini yang ini. Bandingkan. Ini 1 kilo isinya kurang lebih, oh iya ini yang 5 on ya, isinya 2. Nah, karena yang saya beli yang harganya ini, yang ini 1 kilo ada isinya 4 atau isinya 3. Jadi itu kelebihannya. Kita dari panen awal kataknya sudah banyak, kemudian umbinya langsung masuk produksi karena umbi ini langsung besar dan menjadi buruan pabrik. Jadi satu musim tanam. Jadi kalau telur tanam dari katak ini butuh
kurang lebih 2 musim tanam. 1 musim tanam bisa kalau dari umbi yang super ini, tapi beratnya masih kurang, masih rata-rata 1 kilogram. Mau lebih berat lagi kita bisa tambah 1 musim lagi baru beratnya oke. Atau mau tanam dengan umbi atau apa, mau tanam dengan ini katak mini, katak standar ini, bisa santainya kita bisa menunggu 2 musim atau 3 musim. Atau kita mau tanam dari katak mininya. Nah ini katak mininya, ini santai banget, telur-telur bisa menikmati kepuasan di kebun, memandangi tanamannya. Nah ini 3 musim baru menikmati hasil tanam umbinya masuk ke produksi. Atau lebih santai lagi, di video yang tadi yang saya tanam dari spora, itu telur-telur bisa lebih santai lagi untuk menikmati masa panjangnya tanaman yang di kebun telur-telur. Itu bisa 3 atau 4 musim baru telur-telur bisa merasakan masuk untuk menjadi umbi produksi. Jadi silahkan telur ambil kesimpulan setelah menonton video saya tadi, mau tanam dari mana. Cuman satu, untuk rekomendasi dari saya, ini rekomendasi saya, tidak mengharuskan ya. Kalau saya mending tanamnya dari umbi. Yang mana dari umbi ini saya ambil yang paling kecil itu 1 kilo isi 5, kemudian naik lagi 1 kilo yang isi 2 ataupun 3. Ini 1 musim bisa kita langsung panen, bisa menikmati buah kataknya, bisa kita menikmati hasil produksi untuk ke pabriknya. Tapi yang saat ini yang saya sedang galakkan, saya lagi mempersiapkan bibit yang rata-rata beratnya saya ambil dari 1 kilo isi 3 biji paling kecil. Jadi disitu ada yang paling besarnya 1 kilo isi 2 atau 5 on 6. Jadi semuanya terserah telur-telur, silahkan tentukan pesona telur-telur mau pilih dari tanam dengan bibit yang apa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bisa silahkan untuk dibagikan. Dan satu lagi, supaya berkahnya dari telur-telur menonton video ini, apabila telur-telur mengklik subscribe di video saya, niatkan di dalam hati untuk beramal jariah. Jadi setiap amal jariah yang telur berikan, setiap subscribe ke video manapun, itu akan kembali kepada telur sendiri. Jadi sudah tercatat sebagai amal jariah, dan hasilnya akan berkesinambungan, akan terus dan terus ke telur lagi, bukan ke saya, tapi kembali balikannya ke telur lagi. Sekali lagi, apabila yang belum subscribe atau like di video saya ini, setelah belum sentuh like dan subscribe-nya, silahkan tata hatinya, niatkan telur-telur untuk beramal jariah, walaupun hanya dengan sentuh klik tombol merahnya bertulisan subscriber atau tombol jempolnya, karena amal ibadah akan terhitung atau tergantung dari niat dan yang ada di dalam hatinya telur-telur. Akhirul kalam, jumpa kembali dengan tutorial saya yang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.